Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas materi mengenai peran dan tujuan pelaporan keuangan dan komponen laporan keuangan pemerintah. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggotanya. Saya Rati Dewi Tasari sebagai moderator. Saya Salvio Kapia. Saya Trisepti Nirmalasari. Saya Rohia Rizka. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai peranan laporan keuangan akan dijelaskan oleh Rohia. Peranan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh satu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas laporan mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya-upaya yang telah dilaporkan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi. Tujuan laporan keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya kepadanya dengan satu, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, daya ekonomi, kewajiban, ekuitas, dana pemerintah. Dua, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas, dana pemerintah. Tiga, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi pengguna dan sumber daya ekonomi. Empat, menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran. Lima, menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. 6, menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah. 7, menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam memadai aktivitasnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisepti Nirmalasari. Komponen pelaporan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran. Dia mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran memiliki unsur-unsur yang pertama, pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua, neraca. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca juga disusun dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi, neraca disusun secara terpusat oleh bagian akuntansi suatu entitas pelaporan. Sedangkan desentralisasi, neraca disusun oleh entitas-entitas akuntansi yang kemudian digabungkan oleh entitas pelaporan. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana atau net aset, dan merupakan selisih dari aset setelah dikurangi kewajiban, atau dalam persamaan akuntansi dapat dirumuskan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salvio. 3, arus kas. Arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi. Dan saldo kas akan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset dan keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Penyajian laporan arus kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas diatur dalam PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas.
Keempat, catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan ditujukan agar laporan keuangan dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut. A. Informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN atau Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. B. Intisar pencapaian kinerja keuangan selama 1 tahun pelaporan. C. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya. D. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. E. Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar perinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan seperti kewajiban kontingensi dan komitmen-komitmen lainnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Bagian dari kebijakan akuntansi pada catatan laporan keuangan setidaknya menjelaskan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi SAP diterapkan oleh suatu entitas pelaporan. Dan yang ketiga, yaitu mengenai setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Untuk menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut, yaitu mengenai pengakuan pendapatan, pengakuan belanja, prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian, investasi, pengakuan dan penghentian atau penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud, kontrak-kontrak konstruksi, kebijakan kapitalisasi pengeluaran, kemitraan dengan pihak ketiga, biaya penelitian dan pengembangan, persediaan baik untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri, dana cadangan, dan yang terakhir yaitu mengenai penjabaran mata uang asing dan lindung nilai. Lalu suatu entitas pelaporan juga dapat mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dalam laporan keuangan, yaitu domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi di mana entitas tersebut beroperasi. Lalu yang kedua, penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Dan yang terakhir yaitu mengenai ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. Catatan atas laporan keuangan diatur secara detail dalam PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Pada aturan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.